Ya pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi kalau kita tahu kan memang calon presiden nomor urut 2 ini masih memimpin hasil rekon sementara ya. Tapi kalau kita lihat sudah banyak mendapatkan ucapan-ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia ya Kak Marati ya. Yes. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali menerima ucapan selamat atas hasil pemilihan presiden yang digelar pertengahan Februari lalu. Ucapan selamat itu datang dari Muhammad bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab. EBZ menyapa Prabowo dengan sapaan hangat dan akrab, "My brother." Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan berharap hubungan baik Indonesia dengan Uni Emirat Arab akan semakin erat nantinya di masa mendatang. Kita akan mendengarkan statement dari Prabowo Subianto berikut ini. Hello? Your Highness, Assalamualaikum. Prabowo Subianto here, sir. My brother, Assalamu alaikum. How are you? Fine, thank you, Your Majesty. Fine, thank you. God bless you. God bless you. Congratulations, brother. Congratulations. Thank you, thank you. I'm very honored that you phoned me. Very honored, sir. Very honored, Your Highness. Yes. You are a brother and your country is allied. Thank you. Such a great relationship. Thank you. Looking forward with your wisdom and leadership, sir, to continue this track and make it even better. Thank you, Your Highness. Thank you, thank you. Shukran. Thank you very much. God Thank you. bless. God bless. God bless. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjutkan lah ya kembali perbincangan "My brother" gitu. Kayak orang condet ya. Ternyata Pak Prabowo kayaknya kecilnya dicondet. Nggak ngomongin condet abang. Ada orang condet nih Bang. Oh iya, makanya. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihat tadi sebenarnya evaluasi, pengawasan bisa kok, nggak harus dari oposisi. Dari dalam komisi juga bisa. Jadi dalam arti kalau misalnya nanti nggak ada oposisi, di pemerintahan Prabowo Gibran nggak ada masalah. Ya Sepakat memang nggak? di dalam partai itu memang ada fraksi kan ada juga. Itu artinya yang sampai dicontohkan oleh Bang Habib tadi bahwa ada juga berseberangan juga, ada juga second opinion, ada juga redundancy, proses untuk mengawal kebijakan itu tidak semua taken for granted kan diamini. Ya. Ada juga yang anggota DPR-nya kritis dari partai tersebut, padahal menterinya kader partai tersebut, ada kan gitu. Tapi memang secara formal itu juga nggak bisa dinafikan bahwa demokrasi itu sebuah oposisi yang kuat itu sebuah keniscayaan. Kita butuh itu sehingga kenapa oposisi kemarin itu anak STM harus demo, aktivis-aktivis harus demo karena oposisi nggak kuat untuk bukan menjegal ya, untuk memberikan kontrol pembuatan undang-undang Itu redundansi. dia kontrolnya kan penting Bang. Bagaimana kemudian bisa menyalurkan suara rakyat yang kemudian berbeda dengan pemerintahan? Nah itu yang artinya secara struktural ini kan penting. Ini kan infrastruktur dan suprastruktur politik ini penting. Nah kalau misalnya kita ada oposisi yang kuat, minimal kalaupun tidak bisa veto, minimal undang-undang itu dibahas berlapis. Tidak ada undang-undang yang dibuat ketok magic itu loh, sekejap malam selesai dan semua partai mengamini saja gitu kan. Itu yang jadi problem. Sehingga undang-undang yang dilahirkan tidak ada DNA kepentingan rakyat. Yang kedua begini, di dalam bangunan koalisi dalam jurnal electoral studies ya Godam itu kan mengatakan memang ada 3 hal semangat koalisi. Pertama adalah semangat historis ideologis itu membuat lem perekatnya. Yang kedua adalah semangat kesamaan visi, program. Itu yang terjadi, itu juga menjadi penting ya. Sama-sama berjuang seperti PKS ya. Kalau PDIP kan ideologi tadi. Nah yang ketiga adalah tentu yang penting adalah bangunan koalisi atau lem perekat koalisi adalah official seeking, mencari jabatan kekuasaan. Nah yang ketiga ini, yang poin ketiga ini nggak ada yang tahan ini. Namanya menteri ya, jabatan ini, sehingga artinya untuk bergabung ke koalisi pemerintahan kalau dapat 2 menteri saja, ya Demokrat saja sekarang 1 menteri saja AHY, itu kan sikap politik berubah total. Dan akan lanjut katanya Bang Habib. Ya itu ini kan bukan dari project sekarang kan. Kan projectnya besok ya itu kan AHY masuk itu kan 2024. Nah artinya saya masih berharap supaya demokrasi kita sehat, supaya vitaminnya ada, memang harus ada oposisi. Nah itu pilihan yang tidak mudah, godaannya nggak gampang karena setahu saya ya PDIP ini punya pengalaman yang dibilang oleh Mbak Aya tadi. PDIP itu 10 tahun oposisi hasilnya ada. Jadi maksudnya dia bisa leading sebagai partai pemenang pemilu. Nah meskipun ada juga partai yang mencoba untuk oposisi tapi nggak tahan, termasuk PKS belum terlalu berhasil
untuk mengambil empatik atau underdog effect atau orang kasihan karena sudah oposisi 10 tahun. Ternyata tidak dimaknai positif oleh rakyat secara keseluruhan, walaupun sebetulnya elektabilitas PKS nggak jeblok banget juga kan. Termasuk Demokrat memang udah nggak kuat lagi. Karena nggak kuat lagi akhirnya sudah, makanya Pak SBY kan mengatakan bersyukur setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Itu kan konteksnya betapa berkahnya di dalam pemerintahan. Akhirnya. Ya akhirnya kan. Nah waktu itu kan miss-nya bukan karena Pak Jokowinya, ada persoalan dengan komunikasi Bu Mega yang belum ACC waktu itu, Demokrat bagian dari kabinet kan. Nah sekarang ketika hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega ada persoalan, nah AHY mendapat keberkahan itu kan. Nah, tapi kan posisinya udah jelas Demokrat akan mendukung secara garis partai, garis. Mas Adi, bagaimana Mas Adi mengenai check and balances parlemen ini loh Mas Adi untuk menyeimbangkan pemerintahan? Saya mau komentar tentang nature dari sebuah kekuasaan. Pemilu itu tujuannya adalah how to get the powers, kekuasaan yang ingin dikapitalisasi. Jadi wajar kalau pemenang mestinya harus menikmati keindahan dan kenyamanan dalam berkuasa. Dia bisa menjadi presiden dan kemudian mengakuisisi semua menteri. Sebenarnya kalau ada upaya merangkul pihak yang kalah, ini menyalahi fitrah dari kekuasaan politik itu sendiri. Karena memberikan berkah, karena memberikan kekuasaan, karena dia memberikan menteri kepada mereka yang juga tidak pernah memenangkan pertarungan. Jadi kekuasaan, kenapa orang berpartai, kenapa orang berpolitik, tujuannya ingin mengakumulasi kekuasaan kok. Ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, udah. Yang kalah biarkan aja mereka nangis-nangis di luar. Makanya saya selalu mengatakan, sudahlah yang kalah itu di luar aja. Nggak perlu menawarkan diri, apalagi dirangkul. Nah, nggak tahan dalam oposisi itu tadi loh Mas Adi. Tahan aja kan, pura-pura nggak tahan malah belumnya. Nah yang ingin saya katakan adalah, memang ada kecenderungan, kenapa misalnya kelompok-kelompok yang kalah dalam pemilu ini dirangkul? Karena pemenang ini dihantui bahwa semua keputusan politiknya akan dilawan, akan ditolak, kan itu saja. Bagi saya tidak sesederhana itu. Koalisi di parlemen ini kan sifatnya cair. Saya ingat betul misalnya waktu, kalau tidak salah 2021 atau 2022, ketika semua partai politik mencoba untuk mengusulkan tentang bagaimana untuk merevisi undang-undang pemilu, semua partai luar dan dalam sama kok. Artinya apa? Memang ada koalisi-koalisi yang berdasarkan isu-isu tertentu tidak melihat di mana posisi partai di dalam ataupun di luar. Tapi kenapa koalisi itu menjadi penting, dirangkul menjadi bagian dari pemerintahan? Karena ada koalisi parlemen, karena at the end of the day-nya soal keputusan politik strategis itu dari elit yang menentukan. Tapi kalau nantinya oposisinya hanya satu partai, apakah juga cukup menggigit gitu? 17%? Itu yang menurut saya, kalau koalisinya lemah ya, 80 bagian pemerintah, 20-nya adalah oposisi, ini juga kabar buruk. Bahkan dianggap sebagai pelemahan dari demokrasi, backsliding demokrasi. Karena mengakumulasi begitu banyak kekuasaan dengan hanya menyisakan sedikit oposisi, ini secara tidak langsung dia ingin menyumbat kelompok-kelompok kelompok politik di luar pemerintah sehingga dia tidak berjaya dengan cara-cara konstitusional. Kalau kita membaca literatur politik ya, demokrasi itu kan mati dan terbunuh justru oleh pemimpin yang terpilih secara demokratis menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Oposisi misalnya anggaplah cuma 20%, itu kan demokratis. Siapa yang melakukan itu semua adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis. Oleh karena itu, pemimpin yang sejatinya, kalau kata para filosof kita itu, biarkanlah yang kalah itu dia nyaring berteriak di luar. Biarkan dia berakselerasi dengan kepentingan politiknya. Nanti ketemu seberapa kuat dan seberapa jago. Satu dari segi ide, yang kedua dari segi dukungan politik nantinya. Kan itu yang dipertentangkan. Oleh karena itu, dalam sistem presidensil mestinya presiden terpilih tak perlu takut untuk berhadapan-hadapan dengan oposisi. Karena dalam banyak hal, Demokrat, PKS, dan partai-partai non-koalisional pemerintah, kalau kita mengacu sepanjang pemilihan presiden pernah dilaksanakan secara langsung di Indonesia, mereka ada titik temunya dengan kubu pemerintah. Undang-undang pemilu, revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang ITE, itu dalam banyak hal partai yang di luar dan di dalam memiliki arus politik yang sama. Tapi banyak gak setuju juga, makanya itu dari Bang. Betul nggak sih Bang, takut dengan kemudian koalisi-koalisi di luar pemerintahan gitu? Ini bisa jadi menyalahi aturan tadi sebenarnya untuk konsep merangkul itu tadi. Bukan, kalau aturan jelas nggak ada ya. Ini kan kita sedang berdiskusi ya. Pak Adi Prayitno tentu banyak bacaan-bacaan ya, Pak Pangi juga, tapi kami juga kita ini sedang, bangsa ini ya, dalam konteks besar kita juga sedang berdiskusi. Apa sih format yang terbaik? Apakah sama persis dengan ya, di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat? Tapi ada contoh juga kok negara yang juga maju, yang juga rakyatnya sejahtera dengan format politik nggak ada oposisi bahkan. Tapi kalau nggak ada oposisi, contoh Singapura.
Singapura tuh nggak ada oposisi sama sekali gitu loh. Oke. Single party bahkan hampir. Ya. China ya. Tapi kita juga nggak pengen seperti itu. Itu dia. Saya ngomong begitu. Nah kita ini kan bangsa besar. Pantas nggak kita punya apa namanya model sendiri, model demokrasi kita sendiri. Yang kita praktekkan yang paling fresh ini adalah 2019 ke 2024. Ya. 2019 ke 2024 dengan bersatu rekonsiliasi yang sangat epik tersebut, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dua musuh yang saling berseteru dalam konteks yang bahkan disebut orang antagonis sudah. Kalau udah antagonis itu kan ini A, ini B, gitu aja kan, ajar-ajaran dari 5 Minyak tahun dan air sebelumnya ya. bisa bertemu, sehingga hal-hal besar yang menghantam bangsa ini, persoalan-persoalan besar bisa kita selesaikan. Kita ini kan bernegara nggak mau stuck. Dari pemilu ke pemilu mau begitu aja. Habis pemilu ya kan ya gontok-gontokan lagi untuk pemilu yang berikutnya. Tapi kepentingan Untuk politik habis pemilu menarik nggak di gontok-gontokan dalamnya, Bang lagi Ati? berikutnya. Saking Itu kan besarnya, saking gemoynya nih. tentu itulah adalah alamiah. Tapi kan kita harus dorong yang namanya tantangan, yang namanya persoalan ini menjadi chance ya kan. Urusan nanti Ya, katanya kalau apa namanya future chance, future opportunity. Ini udah kayak Mas Gibran ya kan. Iya nggak? Itulah pandangan anak muda begitu sekarang. Belum tentu loh semua teori yang kita perbincangkan di sini itu paralel dengan kesadaran dan keinginan hati nurani dan pikiran rakyat. Oke. Siapa tahu rakyat pengennya kita guyup. Siapa tahu rakyat pengennya kita tenang, nggak gontok-gontokan di parlemen, ribut terus show. Siapa tahu rakyat dalam hatinya ingin yang gimana segala program-program kerakyatan itu bisa berjalan dengan baik. Memang tetap perlu Karena ada. para pengamat yang menjadi oposisi. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah juga. Yang mengkritik. Siapa tahu Satu itu lagi anak STM. siapa tahu bisa begitu. Siapa tahu bisa begitu. Ya. Teman-teman anak STM kita izinkan kok untuk menyampaikan pendapat, semua apa namanya masyarakat sipil menyampaikan pendapat nggak disumbat gitu loh. Siapa tahu seperti itu. Kan ini apa namanya nggak bisa klaim. Baik. Apa yang disampaikan Pak Pangi, apa yang disampaikan Pak Adi, itulah yang paling tepat. Saya juga nggak bisa klaim, saya nggak bisa paksa sahabat-sahabat saya ini, beliau juga nggak bisa paksa. Oke, Tapi inilah yang sikap sekarang. merangkul ini masih Ya, akan kemudian intinya, digunakan ya, oleh merangkul Prabowo itu. Gibran. Kurang Tapi lebih kalau begitu. menjawab pertanyaan kita koalisi gemoy siap menuju istana, nanti akan menunggu saja kemudian 01, 03 koalisi lain di luar pemerintahan ini untuk datang nangis-nangis, ngemis-ngemis kalau katanya Mas Adi, atau Jadi gini Mbak, yang akan membuka ya Mbak Rati, komunikasi di antara elit kita saat ini jangan dibayangkan seformal seperti dugaan banyak orang, ya kan ya. Cair, ya? Bukan setelah komunikasi itu, bukan setelah tanggal 14, jauh sebelum tanggal 14, saya yakin dan saya juga menyaksikan sudah terjalin komunikasi yang baik antara elit-elit kita, ya. Sebagian kami ada sama-sama ada di DPR, ya kan, yang level 1,5-nya kan di tingkatan pimpinan itu juga cair gitu loh. Hal-hal yang menurut kita rumit misalnya tuh artinya akan mengajak atau bagaimana? akan mengajak, akan apa namanya, akan menerima orang yang datang, ya pokoknya semua kita Baik. itu harus bertepuk dua tangan. Oke, yang pasti kita nantikan bagaimana komposisi politik dalam kabinet Prabowo Gibran ya Bang ya. Yes. Kita ucapkan dulu terima kasih Bang Habib, Mas Yo. Jepang, Mas Mbak Rati, Adi. Mbak Kita nantikan akankah Ayang, koalisi Bang ini Habib, akan Bang gemoy juga ke depannya atau gimana? Besar seperti kita. Selamat negara juga besar. suaranya melejit di hasil Selamat juga, semoga amanah. Terima kasih Bang Bang. Habib.